Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat bertemu di forum podcast JMC Indragiri Hulu. Hari ini JMC Indragiri Hulu menghadirkan sejumlah tokoh narasumber dalam tema wajah pendidikan dan sekolah marginal tanggung jawab siapa. Indragiri Hulu memiliki wilayah yang sangat luas. Terdapat 14 kecamatan dan 97 desa dan kelurahan, 98 kalau salah. Langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir. Ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Kamaruzzaman. Apa kabar Pak Kamar? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian Juga kita hadirkan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Mau Rauf Azizi. Apa kabar Pak Azizi? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian juga hadir pemerhati pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu yang juga mantan birokrat. Nah, beberapa kali mengisi jabatan strategis eselon 2 kepala dinas dan kepala badan, yang juga pernah aktif sebagai pengajar di perguruan tinggi, Bapak Irsyad Dunas. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik sehat. Kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu juga kita hadirkan bidang pendidikan dasar, Bapak Anto. Apa kabar Pak Anto? Alhamdulillah sehat. Ya. Kemudian juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan lewat cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang ada wilayah 4 ya, Bapak Kalfahrum ya. Apa kabar Pak Kalfahrum? Alhamdulillah baik. Langsung saja kita menanyakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Kamaruzzaman. Bapak Kamaruzzaman ini bertanggung jawab terhadap pendidikan tingkat SMP, SD, dan MI ya Pak ya? TK dan PAUD. Kira-kira Pak, dalam data Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu itu berapa RKB yang sudah dibangun? Kemudian masih ada tidak rencana mau menambah ruang-ruang kelas baru atau menambah sekolahan baru di Kabupaten Indragiri Hulu? Ya, terima kasih. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu itu kewenangannya itu kan sekarang sejak 2016 itu kan dibagi. Kalau sebelumnya kita masih mengurus sampai ke tingkat SMA. Nah, sekarang sejak 2016 itu kita SMP ke bawah. Jadi TK PAUD, kemudian SD, SMP. Kemudian terkait dengan sekolah, ya sekarang ini untuk SD SMP kita tuh lebih kurang 400-an sekolah, 400 sekolah, termasuk swasta lah di sana. Kemudian juga untuk TK PAUD itu ada lebih kurang 200-an itu sebagian besar memang swasta. Kemudian terkait dengan RKB, kalau jumlah detail itu saya tidak bawa data, tapi setiap tahun kita terus menambah baik itu kebutuhan RKB, baik itu rehab terus, dan sumber dananya ya dari APBD juga dari DAK dan dari pihak-pihak lainnya. Dan tahun ini kita juga akan terus melakukan perbaikan sarana prasarana pendidikan melalui APBD kita. Ya alhamdulillah kita dapat dana DAK 20 miliar lebih kurang, kemudian dari APBD juga. Dan itu di dalamnya ada RKB Pak, ada RKB, ada juga rehab, ada juga pembangunan ruang guru dan lain sebagainya. Baik. Di Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu ada lebih kurang 600 sekolah ya Pak ya? 600 sekolah termasuk TK PAUD ya? Termasuk SMP, SD, TK dan PAUD. Kemudian kita beranjak ke pembinaan
pembinaan pendidikan dasar. Nah, ada 200 sekolah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, sekolah dasar. Seperti apa Pak sekolah dasar yang ada saat ini di Indragiri Hulu? Apakah ada prestasinya seperti guru penggerak kah? Atau ada menjadi sekolah penggerak? Izin Pak. Untuk satuan pendidikan sekolah dasar ada beberapa satu sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak, yaitu SD 010 Belang Barat atau tepatnya di Desa Barangan, dan itu sudah menjadi sekolah penggerak untuk tingkat Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara untuk SMP ada 3 sekolah, SMP 2 Seberida, kemudian SMP 3 Sungai Lala, dan SMP 4 Kelayang. Baik. Nah, itu untuk tingkat satuan pendidikan SMP. Sementara untuk guru penggerak, kita sudah melakukan beberapa kali bimbingan dan pendampingan, dan terakhir kemarin pada tanggal 27 itu terakhir panen karya yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Baik. Dan sementara untuk yang angkatan 10 ada sekitar 75 orang guru penggerak, kemudian dengan di 15 orang untuk pengajar praktek. Baik Pak Anto, pembinaan pendidikan ya. Apa beda guru sekolah penggerak, guru penggerak dengan sekolah yang lain yang terdapat dari 600 lebih kurang sekolah di Ibu itu Pak? Pak, kalau untuk sekolah penggerak itu memang aturan dari Kemdikbudristek. Jadi sekolah itu mengajukan usulan, kemudian ada tahapan proses-proses untuk bisa diikuti dan bisa dilalui. Jadi tidak semua sekolah langsung menjadi sekolah penggerak, atau tidak semua guru menjadi guru penggerak, tapi ada tahapan dan bimbingan, pelatihan, dan Baik Pak Anto, kita melihat 600 lebih kurang sekolah yang ada di bawah Kabupaten Indragiri Hulu. Seperti apa pula Dewan Pendidikan melihat sekolahan ini dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dari luar ke dalam ya. Dewan Pendidikan ini dibentuk pemerintah juga ya. Nah, seperti apa Dewan Pendidikan memandang 600 sekolahan yang ada di Indragiri Hulu, Pak Azizi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host. Jadi ketika kita bicara bagaimana memandang, tentu itu tidak terlepas dari tugas Dewan Pendidikan itu sendiri. Jadi tugas Dewan Pendidikan itu dia ada namanya menghimpun, kemudian menganalisis, setelah itu baru merekomendasikan. Nah itu alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini sudah kita lakukan, ya memang kurang terpublish Pak ya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita rekomendasikan. Mungkin belum lama ini kita ada merekomendasikan untuk hasil dari aspirasi di bawah, karena sekolah ini dinilai layak. Mungkin baru-baru ini Dinas Pendidikan turun Pak ya di daerah Batang Prana Pak ya. Ada sekolah yang memang muridnya banyak Pak, cuman dia kelas jauh. Nah kita anggap ini layak untuk dinegerikan. Nah kita kemarin merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk meninjau. Nah terkait hasil tentu Dinas Pendidikan lah yang nanti akan membuat keputusannya. Dari Bang Cici, berarti Dewan Pendidikan ini dari sekolah yang swadaya atau bagaimana tuh mau dinegerikan? Seperti apa? Jadi memang sekolah-sekolah itu kan ada sekolah Indo, ada juga sekolah kelas jauh. Nah, begitu juga ada yang hari ini menjadi tema kita, ada sekolah marginal, nah gitu. Jadi memang ketiga hal ini ada sebuah perbedaan di situ, Pak Hos. Nah ini nanti tentunya Dinas Pendidikan lah lebih menjelaskan perbedaan itu. Baik. Sebelum kita minta pendapat dari Bang Irsyad Dunas,
kita minta juga pendapat dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bang Fahrum dari cabang Disdik wilayah 4 ya Pak ya. Ini ada isu yang muncul di wilayah Indragiri Hulu, Bang Fahrum. Seperti yang disebut oleh Dewan Pendidikan tadi, ada namanya sekolah marginal. Ada juga yang disebut dengan sekolah jauh. Sekolah marginal ini seperti apa dan di mana sekolah ini harus didirikan? Siapa yang harus mengurus sekolahan ini? Kalau dilihat dari sudut pandang tanggung jawab pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ya, Bang Fahrum, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mewakili sebenarnya Pak Yerizan yang hadir di sini, namun wakilnya kepada saya. Jadi saya jawab sepengetahuan saya berdasarkan wewenang untuk Dinas Pendidikan itu mengurus tentang SMA, SMK dan SLB. Tentu yang berkaitan dengan marginal tentu terminologinya yang harus kita sepakati. Jadi mungkin secara geografis atau secara ekonomi untuk marginal tersebut. Namun di Dinas cabang wilayah 4 untuk data kelas jauh kita buat karena di daerah itu untuk Kabupaten Indragiri Hulu itu sudah dinegerikan seperti SMA 2 Batang Cenaku. Baik. Nah, itu sebagai contoh untuk sekolah yang di Alim itu kan terpinggir. Baik. Nah, mungkin secara Perbatasan Riau Jambi ya. secara geografis mungkin itu termasuk marginal gitu kan. Tapi itu namanya dulu kelas jauh. Jadi itu data yang kita bawa untuk kelas jauh itu untuk Inbu sudah tidak ada lagi nampaknya Pak. Sekarang ini di Tembilahan ada kelas jauhnya. Tembilahan. Karena wilayah kita kan ada. Ya, wilayah 4. Wilayah 4 ini distriknya tanggung jawab wilayah kabupaten mana aja? Nah, Kabupaten Indragiri Hilir, Inbu dan Kuantan Singi. Kuantan sini ya Pak. Berarti sudah masih sisa lagi di Tembilahan ya? Yang Tembilahan. Jadi gini Pak Fahrum dari distrik Riau, itu ditemukan di Indragiri Hulu itu ada sekolah marginal. Ya kan, sekolah marginal itu tingkat SMP di Kecamatan Rakit Kuling. Ya. Itu siapa yang mendirikan sekolah itu Pak? Sepengetahuan dari distrik Riau. Untuk itu mungkin saya belum bisa menjawab Pak, karena kita harus melihat historisnya dan kehadiran saya juga sini menggantikan. Kita harus lihat, tetapi secara untuk wewenangnya pasti kabupaten kota. Tapi itu kita runut dari mana awalnya, itu yang harus kita penelitian atau telaah berikutnya Pak. Baik, kita dengarkan pendapat dari pemerhati pendidikan di Kabupaten Indragiri dulu. Bang Irsyad Dunas ini memang sedikit lebih dia dibanding senior-senior lain karena dia udah pensiun nih dari birokrat, ya kan? Tahu dia sumber-sumber uang, ya kan? Mungkin juga dia pernah di inspektorat pada fungsi pengawasan internal. Menurut Pak Idon sendiri, seperti apa memandang sekolah marginal yang terdapat di Indragiri Hulu saat ini di Kecamatan Rakit Kuling? Ya baik, terima kasih. Ya. Begini, kalau kita membicarakan masalah sekolah marginal, ini kan sekolah yang terpinggirkan, katakanlah dalam tanda kutip yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Karena sekolah marginal ini kan didirikan oleh komunitas, ya, komunitas yang peduli dengan pendidikan, ya. Nah, sesuai dengan dialog-dialog kita dan diskusi liar kita di lini itu, ya saya sendiri belum mengetahui itu yang bertanggung jawab ini siapa, yang mendanai ini siapa. Tapi pemerintah kasih tahu, ya Pak Kadis ya, karena kita lihat guru-gurunya
gurunya itu kan guru bantuan dari sekolah induk ya, berarti otomatis ini pemerintah tahu. Baik. Nah, barangkali ya kita kan melihat secara fisik, Baik. karena kondisi fisik sekolah yang tidak memadai. Nah, ini yang menjadi polemik, ini yang menjadi permasalahan, ini yang menjadi membuat hati kita teriris, Baik. ya begitu kan? Ya seharusnya pemerintah harus peduli dengan hal ini. Ya kita tahu kalau untuk mendirikan sekolah baru di pemerintahan kita ini terlalu banyak birokrasi, Baik. ya lahannya bagaimana, Baik. dan harus dianggarkan lagi, minta lagi persetujuan DPR. Nah, ada inisiatif dari sekelompok masyarakat membentuk sekolah marginal, Baik. ya melalui swadaya mereka. Baik. Nah, harapan kita yang dikritisi oleh kita masyarakat, khususnya katakanlah saya pribadi gitu, ini kita belum melihat apakah nanti Pak Kades akan menjelaskan adanya perhatian pemerintah terhadap sekolah-sekolah tersebut dalam tanda kutip itu secara fisik. Baik. Ya, ya. Bang Arsadunas, masih diakuikah Indragiri Hulu ini masih daerah yang terkebelakang dibanding dengan kabupaten kota lain di Riau? Haruskah ada sekolah marginal di Indragiri Hulu? Ya, itu mungkin situasional ya, karena daerah kita ini termasuk luas, kemampuan pemerintah juga terbatas, makanya muncul sekolah-sekolah marginal. Kalau itu tidak direspon oleh masyarakat, ini anak-anak yang terpinggirkan, yang tinggal di pinggir-pinggir, ini sekolah jauh. Karena begini, akses jalan kita untuk ke sekolah itu sangat sulit. Baik. Pergi pagi, mungkin siangnya baru sampai sekolah. Baik. Nah, untuk mengantisipasi itu, masyarakat mempunyai inisiatif, kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas mempunyai inisiatif untuk membentuk sekolah-sekolah marginal, Baik. berada di pinggiran. Nah, harapan kita ini perhatian lagi. Nah, mungkin melalui Dewan Pendidikan sebagai jembatan aspirasi Baik. yang katanya tadi mempunyai kewenangan untuk menghimpun, ya, menganalisa dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Nah, ini tugas kita bersama melalui Dewan Pendidikan untuk senantiasa memantau, menghimpun, mendata sekolah-sekolah tersebut dan memberikan masukan kepada pemerintah. Ini butuh ini butuh ini, dan ini butuh ini. Nah, itu kan sudah diatur dalam PP nomor 17 2010 ya, kalau nggak salah. Mulai tugas daripada Dewan Pendidikan. Ya, kita kan karena ini beranjak dari Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1-2-nya. Baik. Ya, ayat di mana masyarakat itu berhak mendapatkan pendidikan. Baik. Kemudian pasal 2-nya, masyarakat itu berhak berkewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah berkewajiban untuk membiayai. Baik, menarik sekali. Ada tanggung jawab negara di sini Ya. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, Pak Idon ya. Dinas Pendidikan sendiri memandang sekolah tingkat SMP yang disebut masih ada marginal di Indragiri Hulu ini, Pak Kadis, itu di Kecamatan Rakit Kulim. Ya. Meski isu ini kita bahas sudah beberapa hari yang lalu, tetapi ini sebuah peristiwa yang memang dianggap mengiris hati masyarakat. Sebenarnya ini sekolah ini seperti apa nih Pak Kadis? Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap sekolah marginal di Indragiri Hulu ini, khususnya di Rakit Kulim, Pak Kadis? Terima kasih. Terkait sekolah marginal ini kan nomenklatur yang diberikan oleh undang-undang oleh pemerintah dan ini kan salah satu program pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan. Tetapi siapa yang inisiasinya untuk marginal di Kabupaten Indragiri khususnya itu kan diinisiasi oleh provinsi. Nah, jadi kita ini di Indragiri ini selain di Indragiri itu ada 13 pokjar namanya, 13 kelompok belajar di sekolah marginal yang berinduk kepada 10 sekolah. Nah, salah satunya juga termasuk Rakit Kulim. Untuk Rakit Kulim ini baru berjalan lebih kurang 2 tahun. 2 tahun ini kan inisiasi dari provinsi melalui guru-guru marginal mereka. Kelompok belajar. Iya, kelompok belajar tapi sekolahnya sekolah marginal. Jadi provinsi juga memberikan menugaskan guru marginal namanya digaji oleh provinsi. Jadi khusus untuk Rakit Kulim ini
ini baru 2 tahun, jadi guru 3 orang, ada 3 orang guru marginal menginisiasi ke Rakit Ulim khususnya ke Talasuma Limau itu mencarilah siswa yang mungkin ingin bersekolah tetapi mengalami kendala akses ke luar. Tapi kalau dilihat dari sisi jarak sebenarnya kita ada SMP 4. SMP 4 itu kalau jarak tempuh lebih kurang 45 menit lah, tapi memang kondisi jalannya sedikit seperti itu. Makanya dibukalah sekolah marginal oleh kawan-kawan guru marginal ini di sana. Nah, dalam pelaksanaannya tanggung jawab pemerintah daerah di mana? Tanggung jawab daerah dalam proses administrasinya itu menginduk, ya, administrasi muridnya itu didaftar di SMP 4. Makanya dia masuk Dapodi dan terdaftar sehingga tidak terkendala lagi dalam proses belajar mengajar dan hak-hak mereka itu tidak terabaikan. Baik Pak Kadis, kita tertarik dengan 13 kelompok belajar, Ya. bagian dari yang disebut sekolah marginal, ya. Berarti ini guru-gurunya dihadirkan oleh provinsi. Ya, awalnya guru-guru yang di marginal itu memang dihadirkan oleh provinsi, langsung digaji mereka. Ya, Langsung digaji mereka. Tetapi karena memang di lapangan ada juga guru-guru dari induk karena memang keterbatasan tenaga pengajar ditugaskan juga ke sana. meski marginal ini sekolah tingkat SMP yang sejak 2016 itu menjadi tanggung jawab kabupaten, apakah menjadi tanggung jawab provinsi? Nah, ini dia yang menarik, Pak. Ya. Dari sisi sarana prasarana, beberapa sekolah marginal ini ada yang memang langsung dibangun oleh provinsi. Nah, beberapa lagi memang swadaya masyarakat, dan beberapa lagi ada yang menumpang di tempat-tempat yang lain-lainnya. Ada yang di tempat di balai adat seperti yang di tempat itu, ada juga yang rumah-rumah yang bisa dipakai. Ya. Nah, kemudian ada juga sekolah marginal yang sudah tutup, Pak. Memang karena memang aksesnya sudah bagus. Seperti di Sungai Lala itu dulu, di Kuala Lala itu ada SMP marginal. Nah, tapi kami tidak tahu di sana belakangan sudah tutup karena memang akses sudah terbuka. Begitu juga dengan sekolah marginal ini, bukan berarti tidak dilayani, tapi inilah mendedikasikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Ya, tapi karena memang keterbatasan kondisinya memang masih seperti itu, bukan berarti itu diperhatikan. Terkait dengan marginal ini kita akan terus pantau. Kalau memungkinkan memang kita tingkatkan, ya, maka memang tadi Pak Iwan menyampaikan ya memang itu proses dalam pemerintah lah. Kita harus penjelasan aset tanah dan lain sebagainya sudah jalan. Nah, terkait dengan Rakit Ulim ini ya kita sudah lihat ke sana dan sudah mendapatkan data-data, dan di samping itu Pak memang sudah ada dibangun oleh masyarakat. Kita tahu kita dari apakah dari CSR sudah mulai dibangun fondasi Pak. Fondasi. Nah, jadi kalau dikatakan tidak perhatian, masyarakat perhatian karena memang tanggung jawab pendidikan itu selain pemerintah, orang tua, masyarakat bertanggung jawab juga. Nah, ini bagian dari kita lah. Baik Pak Kadis, itu kalau dari Dewan Pendidikan sendiri, kelompok belajar, berarti ini kelompok-kelompok ada tidak dibatasi usia sehingga dia disebut dengan bagian daripada sekolah marginal itu, Kang Najis. Terima kasih. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan host tadi, mungkin di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi ada tanggung jawab kita semua, tanggung jawab masyarakat. Jadi bukan hanya pemerintah. Buktinya apa? Sekolah marginal. Sekolah marginal ada untuk mendekatkan pelayanan tadi kata Pak Kadis. Nah, kemudian terkait tadi Pak Ibn sempat menyampaikan bahwasannya tugas dan fungsi Dewan Pendidikan. Nah, kami ini memang dibentuk berdasarkan